sahabat Bawaslu, sahabat Bala TV. Hari ini Bawaslu Kabupaten Lamongan sudah dihadiri oleh Bapak Purnomo, yaitu Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Ya Pak, mungkin pertama saya mau menanyakan tujuan Bawaslu Provinsi Supervisi ke Lamongan ini apa ya Pak? Ya, jadi memang kami setelah melakukan rekapitulasi atau tabulasi, kami menemukan ada beberapa kabupaten kota yang telah menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman aparatur sipil negara. Nah, salah satunya teman-teman di Lamongan. Nah, kami hendak memonitor sejauh mana proses itu sudah dilakukan, kemudian apa tindak lanjut yang juga sudah dilakukan, baik oleh KASN, Bawaslu Lamongan ataupun oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Oh, ya. Mungkin untuk selanjutnya masukan dan saran untuk ASN untuk kemudiannya biar tidak melakukan pelanggaran gitu Pak, masukan dari Bawaslu. Ya, jadi memang peraturan perundang-undangan melarang teman-teman ASN untuk berpihak, bahwa teman-teman ASN itu memiliki hak dipilih dan memilih itu iya, tapi teman-teman ASN juga diberi koridor dalam menggunakan haknya tersebut. Nah, kalau belajar dari kasus yang sudah ada, misalkan memang jangan sampai, kami berharap teman-teman ASN untuk tidak menunjukkan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon sekalipun. Di situ itu kami berharap seperti itu, karena sebagaimana diketahui kemarin teman-teman pimpinan kami di Bawaslu RI juga sudah melakukan kerjasama dengan KSN, sehingga proses pengawasan terhadap netralitas ASN menjadi satu agenda di kami pengawas pemilu. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan hak dipilih, kami berharap teman-teman ASN yang hendak menggunakan hak untuk dipilihnya bisa berhati-hati. Kenapa? Contoh misalkan dengan menggunakan cuti di luar tanggungan negara, atau misalkan memang harus berhenti ketika nantinya dicalonkan sebagai pasangan calon dalam pilkada, gitu Mbak. Iya Pak, sekarang kan masa pandemi COVID ya Pak ya. Mungkin apa saja sih pelanggaran potensial yang mungkin terjadi di pilkada tahun ini? Soalnya kan berbeda gitu ya. Nah, satu yang menjadikannya berbeda adalah karena pandemi ini, Mbak. Pandemi ini kemudian oleh teman-teman di KPU dijadikan satu draft peraturan KPU khusus. Nah, karena dia menjadi draft peraturan KPU khusus, maka mau nggak mau proses pencegahan COVID ini menjadi salah satu prosedur penyelenggaraan pilkada. Contoh misalkan, kami juga harus memastikan bahwa penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya misalkan harus sesuai dengan protokol COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika melakukan pengawasan di lapangan, teman-teman juga harus mampu misalkan menjaga diri, menjaga jarak, atau misalkan tidak berjabat tangan ataupun cipika-cipik atau menghabiskan waktu yang terlalu lama dalam melakukan pengawasan. Jadi memang sekarang prosedur atau protokol COVID menjadi bagian dari penyelenggaraan pilkada. Selain bahwa memang kami tetap melakukan pengawasan secara umum. Contoh misalnya verifikasi faktual besok, jajaran kami di lapangan tetap akan melakukan pengawalan atau pengawasan terhadap kerja-kerja para verifikator di lapangan. Atau misalnya pada saat coklit, kami juga harus memastikan bahwa daftar pemilih itu memang merupakan orang-orang yang memang mempunyai hak pilih di dalam pilkada di daerah tersebut. Itu sih beberapanya, Mbak. Ya, terus untuk strategi yang harus diambil untuk pengawasan ini kan, kita pengawasan kan tidak bisa bebas seperti dulu ya Pak. Kalau dulu kan bebas, kita mau dempet-dempetan pun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sekarang kan harus ada protokol, harus dari jarak jauh. Nah, strateginya itu gimana ya? Ya, strategi satu yang pasti akan dimaksimalkan oleh kita adalah daring. Setidak-tidaknya dalam melakukan penguatan kapasitas untuk jajaran di bawah. Tapi kan kami juga sadar bahwa mekanisme daring itu bisa jadi tidak cukup maksimal dalam memberikan atau dalam meningkatkan kapasitas. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara memberikan bimbingan langsung ke titik-titik yang terkait. Contoh misalkan beberapa yang dilakukan oleh kabupaten kota lain, teman-teman pengawas kabupaten kotanya langsung datang ke kecamatan atau langsung datang ke desa kelurahan, melakukan bimtek di situ dengan tetap menjaga jarak, memberikan disinfektan,
atau hand sanitizer dan menggunakan masker. Jadi itu beberapa tips yang bisa digunakan oleh teman-teman. Yang lainnya adalah dengan mengukur titik rawan penyelenggara pemilu dari kacamata COVID. Contoh misalkan, teman-teman harus mulai mengukur pasangan calon perseorangan itu ada di kecamatan mana saja. Kemudian turun lagi di kelurahan mana. Di kelurahan yang jumlah penduduknya paling besar, itu adalah daerah yang memiliki titik rawan paling tinggi. Nah, itu menjadi bagian dari strategi yang kami lakukan untuk mengawasi pilkada di era COVID ini. Mungkin untuk terakhir, dari pandangan Bapak, bagaimana kerja dan kinerja Bawaslu Kabupaten Lamongan dan juga masukan untuk kami, Pak? Ya, jadi menurut saya menemukan hal yang berharga di Lamongan di kajian supervisi kali ini. Kenapa? Karena Kabupaten Lamongan tampak yang menjadi satu-satunya kabupaten yang putusan KASN-nya jauh melampaui dari putusan-putusan sebelumnya. Nah, menurut saya itu bagian dari prestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari beberapa catatan dari teman-teman sendiri, saya juga menangkap teman-teman Lamongan sudah mencoba secara maksimal dalam melakukan proses pengawalan. Nah, saya berharap kinerja ini bisa semakin ditingkatkan, kemudian pola komunikasi dengan para stakeholder juga bisa lebih diharmonisasikan, karena bagaimanapun juga pilkada ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, baik sahabat Bawaslu, sahabat Bala TV, demikian wawancara kami dengan Bapak Purnomo. Terima kasih. Salam awas.